Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali masih di bulan suci Ramadan untuk hari ini 16 Ramadan 1447 Hijriah. Dan tak lupa pendengar, kami juga ajak Anda untuk bersalawat. Semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Pendengar RRI Bone, senang sekali saya Arfiani Arif hadir menyapa Anda dalam program Papaseng, program spesial Ramadan yang berkolaborasi bersama PWLDNU Sulsel dan PD IPMI Kabupaten Bone. Dan untuk hari ini di studio kami sudah bersama dengan Ustaz Hermanto Arase yang akan menyampaikan tausiah terkait kisah Nabi Musa. Surga dan neraka buat apa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz sore ini? Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sudah berkenan mengisi program Papaseng Pak Ustaz. Topik perbincangan kita adalah kisah Nabi Musa, surga dan neraka buat apa? Di awal mungkin bisa disampaikan pengantar, silakan Pak Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah wa syukurillah, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang sore hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah di mana kisah ini bisa menjadi pesan penting kepada kita semua sebagai sebuah pembelajaran dalam kehidupan ini. Suatu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, buat apa sih neraka itu? Kalau itu lalu kemudian untuk hamba-hambamu juga buat apa? Toh manusia itu juga kau yang menciptakan. Allah juga yang memberikan rezeki, Allah juga yang kemudian memberikan nikmat. Kenapa mesti dimasukkan lagi ke neraka? Kenapa tidak masukkan saja ke surga semua?" Apa jawaban Allah pada saat itu? Meskipun secara tidak langsung dia menjawab, dia menyuruh Nabi Musa pulang dulu. "Wahai Musa, sebelum saya menjawab pertanyaanmu, pulanglah dulu, kemudian bercocok tanamlah dulu." Ya, seperti umumnya kita itu ya, Nabi Musa mencari bibit padi, ya, lalu kemudian dia tanam, dia pelihara dengan baik, lalu kemudian sampai dia tumbuh besar, lalu kemudian tiba masa panennya, ya, maka dipanenlah panennya itu, lalu kemudian ditumbuk, ya, maka dipisahkanlah antara isi atau berasnya dengan daunnya ini atau kulitnya ini. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam berasnya ini disimpan di wadah, lalu dibawa ke dalam rumah, disimpan dengan baik. Sedangkan daun-daunnya ini, kulit-kulitnya ini lalu kemudian disimpan di luar rumah, baru kemudian dibakar. Setelah itu dia menghadap Allah. "Ya Allah, saya sudah panen. Seperti petunjukmu, seperti perintahmu, saya sudah menanam sesuatu, lalu kemudian saya sudah panen." Apa kata Allah? "Wahai Musa, coba ceritakan apa dan bagaimana bagaimana kamu bertanam itu." Lalu kemudian Nabi Musa menceritakan mulai dari awal bagaimana dia memelihara benih itu, menanam benih itu sampai tumbuh besar, lalu dia panen, lalu kemudian dia, istilahnya dalam bahasa kita ya di pabrik ya, lalu ditumbuk itu, maka dipisahkanlah. Dari saya katanya memisahkan berasnya dengan kulitnya ini. Berasnya ini saya simpan baik-baik di dalam rumah, sedangkan kulitnya saya simpan di luar, selalu saya bakar. Kata Allah, "Kenapa tidak sekalian itu daun-daunnya, kulitnya disimpan di dalam rumahmu? Toh saat kecilnya semua kau pelihara dengan baik." Apa kata Nabi Musa? "Ya Allah, daunnya itu, kulitnya itu tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, sehingga saya bakar." Ya, apa kata Allah? "Wahai Musa, begitu pula juga saya. Manusia itu saya berikan nikmat, saya pelihara baik-baik,
saya kasih rezeki dan sebagainya, tapi ada hambaku itu tidak bisa memberikan manfaat. Jadi orang-orang yang tidak bisa memberikan manfaat itu, kelak juga nanti saya akan masukkan ke dalam neraka baru saya bakar. Seperti yang kamu lakukan. Ya, inilah contoh, makanya Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat. Saya kira seperti itu. Baik, baik, baik. Dan pendengar RRI Buni, telah disampaikan pengantar terkait dengan topik sore hari ini bersama Ustadz Hermanto Arase, kisah Nabi Musa, surga dan neraka buat apa? Nah, untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran kami, baik melalui frekuensi 91 MHz ataupun mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, atau sedang menyaksikan live kami di YouTube RRI Boni atau di live TikTok RRI Boni, boleh bergabung. Layanan telepon kami buka di 0851 9151 8901. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat ya Pak Ustaz. Kita langsung terima telepon di sore hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Kak Faida. Kak Faida, apa yang ingin ditanyakan sama Pak Ustaz? Iya. Ya. Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Faida di wajah Pak Ustaz. Ya. Bagaimana katanya kita bisa bermanfaat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Bagaimana supaya menjadi hamba yang di mata Allah bisa bisa memberikan manfaat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita berbagai macam nikmat. Ada mata kita, ada tangan kita, ada kaki kita, dan seluruh tubuh kita ini setidaknya sebagai hamba yang pintar bersyukur dan bisa menjadi hamba yang bisa memberikan manfaat, maka manfaatkan semua apa yang ada di dalam tubuh kita ini. Dalam artian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk beribadah kepadanya, ya, dimana bahwa kita memang manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ada dua hal. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Apa itu? Salat, zakat kita juga itu perintah Allah semua. Ya, itu beribadah kepada Allah, hubungannya dengan Allah. Kemudian hubungannya dengan manusia, artinya kita ini bagaimana supaya bisa memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita, sekecil apapun manfaat itu. Ya, mungkin hanya memberikan air minum kepada tetangga kita mungkin yang tidak mampu, atau mungkin memberikan ya apalah bantuan yang bisa kita berikan. Ya, setidaknya jadilah orang-orang yang bisa, kata orang itu, ketika kita tidak ada, kita dicari. Artinya ini kita bisa berikan manfaat. Jadi hablum minallah, bagus sebagai hamba, dia bisa sujud di hadapan Allah. Sehingga kita dicap oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bisa berterima kasih dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang kedua, jadilah orang-orang di sekitar kita ini bisa menebarkan kebaikan, memberikan manfaat kepada sesama. Kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah, maka Allah akan memberikan ridho terbaiknya kepada kita. Baik Pak Ustaz. Nah, ketika kita menjadi manfaat untuk orang lain dan ketika dimanfaatkan, kan beda ya, bermanfaat dan dimanfaatkan Pak Ustaz. Itu bagaimana kita menanggapi itu? Apakah kita harus membiarkan orang-orang memanfaatkan kita atau seperti apa? Ya, begini, memberikan manfaat dan dimanfaatkan tergantung kita memaknainya. Ya, artinya boleh jadi, tapi ini juga harus didasari dulu dengan itu. Didasari dengan keimanan, takwa kepada Allah. Itu dulu jadi dasarnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena bagaimanapun kebaikan itu kalau tidak didasari dengan keimanan, takwa kepada Allah, itu nilainya hanya nilai dunia. Kita kan maunya ini orang beriman ada nilai dunia kalau bisa, dan lebih-lebih itu nilai akhirat. Nah, itu kan. Terlepas dari itu tadi, kita mau dimanfaatkan.
tentu kita juga harus pintar-pintar melihat bahwa apakah ini orang memanfaatkan kita atau tidak. Iya. Tapi tergantung, kita mau menilainya apa. Kalau umpamanya, ada orang-orang kita punya kemampuan ini ya, kita punya kemampuan terlepas dia memanfaat kita atau tidak, jelasnya kita sudah membantu, kita dengan lillah, ikhlas lillah, dia atau dia akan berurusan dengan Allah. Baik. Sedangkan kita ini dengan lillah itu juga akan mendapatkan manfaat, kalau bukan di dunia nanti di akhirat. Jadi intinya kita ikhlas. Ikhlas Pak saja. Ustaz, ya. Selama tidak merusak orang lain. Baik. Ya. Pak Ustaz, kita terima lagi telepon berikut. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana, Pak? Baik. Apa yang ingin ditanyakan sama Pak Ustaz Hermanto Arase? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya ya. Ya. Iya. Ya. Iya. Baik. Terima kasih, ada hamba Allah di Lapri Pak Ustaz. Bagaimana katanya mereka yang mungkin memiliki kekurangan dan Ya, sering kekurangan. Ya, betul. dicela gitu ya. Dicela, Gimana ya. Pak Ustaz menanggapi? Di dalam Al-Quran itu kan Allah mengatakan bahwa hambaku yang paling baik itu adalah orang-orang yang paling bertakwa, bukan yang paling bagus sempurna fisiknya. Ya, karena kalau kita mau bicara fisik, tentu bagaimana kita ini kalau umpamanya kurang ganteng atau mungkin kekurangan fisik ini bagaimana. Tapi Allah itu menilai bukan melihat dari fisik kita, tapi hati kita. Meskipun satu kampung atau satu daerah mengatakan kita tidak ada manfaatnya, tapi tergantung dari kita pribadi ini. Tentu kita rasakan juga bahwa nantilah Allah yang akan menilai kita. Yang jelasnya dalam hati kita ini ada iman, lalu kita menunaikan apa yang menjadi perintah Allah dan tidak melanggar segala larangannya. Tergantung atau terserah orang mengatakan kita ini tidak ada manfaatnya atau bagaimana, kita fisiknya seperti ini. Ya, karena kalau itu yang terjadi kan banyak sahabat-sahabat Nabi juga itu seperti Luqmanul Hakim yang setelah Nabi itu fisiknya hitam. Bagaimana Bilal sahabat terdekat Nabi, kalau fisiknya mau dilihat tidak ada karena dia hitam. Lah kemudian orang miskin dan segala macam. Tapi kan kata Nabi mengatakan, wahai Bilal, apa yang kau lakukan sehingga sandalmu itu saya dengarkan di surga. Sudah saya dengarkan di surga itu, sudah jalan-jalan di situ. Ini menandakan bahwa Allah tidak melihat fisik ataupun kekurangan kita, tapi Allah melihat sedalam apa hati kita, iman kita kepada Allah. Jadi tidak usah kita artinya terlalu sama orang lain, mendengarkan ini perkataan-perkataan orang lain, menghardik kita dan sebagainya. Baik. Jadi pertanyaan hamba Allah yang ada di Lapri sudah terjawab ya. Jadi sebagai manusia kita ya ikhlas saja beribadah gitu ya, memberikan manfaat yang baik untuk sesama, tanpa, dan orang-orang yang merasa sempurna jangan juga legowo ya. Iya, betul Pak Ustaz. Kita terima lagi telepon berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa yang ingin ditanyakan Pak Taki Abate sore ini? Ustaz, itu bentuk komunikasinya Allah dengan Rasulullah itu Rasul kita Muhammad dan melalui hadis qudsi. Kemudian ada juga melalui malaikat Jibril. Tetapi saya mau ada ilustrasi sedikit penjelasan bentuk komunikasi Allah dengan Nabi Musa. Saya tidak paham itu karena kemampuan saya itu tidak mampu menangkap itu bahwa dia berkomunikasi langsung dengan Allah dengan siapanya begitu. Saya kira begitu Ustaz. Oke, baik. Terima kasih Pak Taki Abate di Tondra. Silahkan Pak Ustaz, bagaimana bentuk komunikasi Allah dengan Nabi Musa? Ya, yang saya mau jelaskan dulu ini adalah
Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan Rasulullah itu dua jalan. Yang pertama, ketika Allah berkomunikasi lewat Jibril, artinya Al-Qur'an, perkataan-perkataan Allah disampaikan kepada Jibril, lalu Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Inilah yang disebut dengan ayat atau Al-Qur'an. Ya. Kemudian yang kedua namanya hadits qudsi. Hadits qudsi itu adalah perkataan Allah tidak melalui Jibril tapi langsung kepada Rasulullah. Jadi komunikasi Allah langsung kepada Nabi, itulah disebut dengan hadits qudsi. Adapun Nabi Musa ini berkomunikasi dengan Allah. Kan sebenarnya Nabi Musa ini di dalam beberapa riwayat itu selalu meminta kepada Allah, ingin ketemu langsung, bertemu muka langsung dengan Allah. Tapi Allah tidak pernah menerima, mengiyakan keinginannya itu. Sehingga komunikasinya itu hanya komunikasi suara saja. Jadi dia mendengarkan suara, lalu kemudian dia berkomunikasi dengan itu. Karena meskipun dia mau melihat Allah, tapi dia kata Allah, coba lihat lihat gunung itu. Kalau gunung itu mampu bertahan ketika kamu pandang, maka kita bisa ini. Tapi apa yang terjadi? Dia memandang gunung itu, ternyata gunung itu meletus. Ini artinya kamu tidak mampu berkomunikasi langsung dengan saya lewat tatapan ini. Ya, jadi itu ya. Jadi komunikasi Allah dengan Nabi Musa itu lewat semacam suara ya. Nabi Musa hanya mendengarkan suara itu, lalu kemudian dia berkomunikasi lewat itu. Baik. Dan Pak Ustadz, karena waktu kita sangat terbatas sore hari ini, ya. Silahkan menyimpulkan materi kita untuk sore hari ini, yakni kisah Nabi Musa, surga dan neraka buat apa? Ya, sebagai kesimpulan yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini, bahwa kita ini hamba Allah. Atas dasar keimanan dan takwa kita ini, ketika sudah ada takwa, ada keimanan dalam hati kita, tinggal kita bagaimana memberikan manfaat kepada sesama kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa orang yang terbaik itu, kata Nabi, adalah orang-orang yang betul-betul bisa memberikan manfaat kepada orang. Artinya apa? Sehebat apapun kita secara pribadi, tapi kalau tidak bisa memberikan manfaat kepada orang, apa gunanya? Kita punya ilmu tapi kita tidak bisa berikan kepada orang lain, tidak bisa manfaat kepada orang lain. Pada akhirnya ilmu itu, pengetahuan itu tidak bermanfaat. Jadi saya biasa katakan bahwa sekecil apapun manfaat kita coba berikan kepada orang lain. Kalau hanya bisa menyapu saja di pinggir jalan, itulah yang kita lakukan. Artinya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Baik. Ya. Intinya menjadi manusia yang ada manfaatnya untuk orang lain. Dan pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mengikuti program Papasem, di mana ini merupakan kolaborasi RRI Bone bersama PWLDNU Sulsel dan PD IPMI Kabupaten Bone. Terima kasih Pak Ustadz atas nasihat dan ilmu yang diberikan di sore hari ini. Meskipun singkat, tapi semoga bisa bermanfaat. Lagi-lagi menjadi manusia yang bermanfaat. Dan terima kasih sekali lagi, saya Arfiani Arif dan Pak Ustadz Hermanto Arase undur diri dari ruang dengar Anda, mengakhiri jumpa kita dalam program Kapasem untuk edisi 16 Ramadan 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz boleh foto dulu? Iya. Terlambat tadi kan, macet sekali situ. Juga Pak Ustadz, ada berita dulu di jam 5. Jadi setelah berita kita online. Sedikit tangan 1, 2, 3 Oke. Kasih ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Tidak buka di rumah makan tak? Sudah meninggal orang tersebut. Sudah dijual di rumah. Oh,
jadi nggak di situ Miki. Ya, di belakang.